Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya tentang materi dan perubahannya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kompetensi yang akan dicapai, yang ingin dicapai pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengelompokkan sifat materi, siswa mampu mengelompokkan perubahan materi, dan siswa dapat mengklasifikasi materi, ya. Sebelum kita mengetahui apa itu materi, ya, kita tentu tahu bahwa tubuh kita ini tersusun atas daging, ya, tulang, darah, kulit, kuku, dan rambut. Nah, bagian apa saja yang menyusun tubuh kita? Sekarang kita perhatikan tumbuhan, batu, atau air yang ada di sekitar kita. Tahu nggak kita apa yang menyusun tumbuhan? Kemudian bahan apa yang menyusun batu? Bahan apa yang menyusun air? Nah, bahan apa pula yang menyusun udara dan benda-benda lain di muka bumi, ya. Jadi semua benda di alam tersusun atas materi, ya. Baik makhluk hidup maupun benda mati, ya. Semuanya tersusun atas materi. Nah, materi didefinisikan, ya. Sebelum kita mendefinisikan materi, apa itu sebenarnya ilmu kimia? Nah, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang, ya, karena ini, ya, materi dan perubahannya ini adalah pembelajaran dari ilmu kimia, ya. Nah, oleh sebab itu kita ingin tahu dulu apa itu ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, yaitu struktur, susunan, dan sifat materi, ya. Yang kemudian yang kedua perubahan materi, dan yang ketiga energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Baik, materi itu adalah setiap benda yang menempati ruangan dan mempunyai massa, ya. Nah, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan udara dalam balon? Nah, apakah itu disebut materi? Nah, baik, jumlah materi pada suatu benda dapat diketahui dari massa benda tersebut. Nah, massa itu apa? Massa itu merupakan banyaknya materi dalam suatu benda atau objek. Nah, jadi balon berarti materi, ya. Nah, udara di dalam balon disebut materi, ya. Nah, kemudian massa suatu benda ini akan tetap sama dimanapun benda ini berada, ya. Suatu benda yang massanya kecil akan lebih mudah digerakkan dibandingkan benda yang massanya besar. Contohnya, kapas memiliki massa yang kecil dan mudah digerakkan oleh angin. Dengan ukuran yang sama, sebuah batu, jadi ukuran antara kapas dan batu itu memiliki massa yang lebih besar batunya, sehingga angin yang dapat dengan mudah menggerakkan kapas tidak dapat menggerakkan batu, ya, walaupun ukuran antara kapas dan batu itu sama besar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari istilah massa itu disamakan dengan istilah berat. Biasanya, ya, orang menganggap massa itu sama dengan berat. Sebenarnya massa itu tidak sama dengan berat, ya. Nah, massa ini dimanapun ia berada akan tetap sama. Tetapi kalau berat benda itu tidak. Berat benda itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, ya. Nah, misalnya berat tubuh manusia ketika di ruang hampa udara, ya, misalnya di luar angkasa seperti itu, ya. Manusia itu kelihatan seperti ringan, ya, mengapung. Jadi tidak berlaku berat manusia ketika di ruang hampa udara, ya. Karena
karena berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi seperti itu. Sehingga berat dirumuskan sebagai W sama dengan M dikali G. W itu gaya berat, M itu massa benda, dan G itu gravitasi bumi. Kalau massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi, ukuran benda itu sama saja ketika di ruang hampa udara maupun di ruang yang ada udara seperti itu. Baik, sebelum kita masuk yang berikutnya, bahwa sifat materi ya, dalam mengamati suatu sampel materi kita dapat memperhatikan karakteristik atau sifat-sifatnya ya. Contoh, kita memperhatikan keadaan fisik suatu materi, yang artinya kita menjelaskan apakah sampel itu padat, cair, atau gas. Nah, jadi pengelompokan sifat materi itu ada 3. Yang pertama padat. Nah, padat itu bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar ya. Bentuk dan volumenya tetap, itu padat. Kemudian sifat suatu materi berikutnya yaitu cair. Nah, bentuknya itu selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Nah, volume zat cair itu tetap ya, volumenya tetap, tetapi bentuknya itu yang berubah. Nah, itu yang disebut dengan zat cair. Bentuknya itu berubah sesuai dengan tempat. Misalnya kalau tempatnya itu gelas, maka bentuknya sesuai bentuk gelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga berdasarkan sifatnya ya. Materi terbagi menjadi 3. Yang ketiganya itu yaitu gas ya. Baik bentuk dan volumenya itu tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Ini yang disebut dengan gas. Jadi berdasarkan sifatnya, materi itu dikelompokkan menjadi 3, padat, cair, dan gas seperti itu. Baik, mengelompokkan perubahan materi. Nah, jadi berdasarkan perubahan, apakah dia dapat berubah atau tidak sebuah materi, maka dikelompokkan menjadi 2 ya. Dikelompokkan menjadi 2, ada yang disebut dengan perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Jadi contohnya ini perubahan fisika ya. Contohnya es berubah menjadi air, kemudian air apabila dipanaskan berubah menjadi uap air. Jadi yang dimaksud dengan perubahan fisika di sini wujudnya itu tetap sama ya. Hanya yang berubahnya itu adalah bentuknya saja. Nah, seperti ini. Contoh lilin meleleh ya, sebelum lilin dibakar lilinnya padat, kemudian setelah dibakar lilinnya meleleh gitu ya, mencair gitu. Itu contoh perubahan fisika tuh. Kemudian pelarutan garam. Nah, garam dilarutkan di dalam air, tidak berubah ya, hanya saja dia larut seperti itu. Rasa airnya saja yang berubah gitu ya. Wujudnya itu tetap, yang berubah bentuknya saja ya. Dari padatan garam tadi karena dilarutkan dengan air, jadilah dia mencair gitu ya, berubah bentuknya. Ini yang disebut dengan perubahan fisika ya, yaitu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru ya. Yang berubah itu hanya bentuk dan wujudnya saja. Ini dengan perubahan fisika. Kemudian apa pula yang dimaksud dengan perubahan kimia? Nah, contoh perubahan kimia itu kayu atau kertas yang dibakar. Nah, kayu atau kertas ketika dibakar itu menjadi abu ya, tidak kayu atau kertas lagi seperti itu. Ada zat baru yang dihasilkan dari pembakaran kayu dan kertas. Nah, apa zat barunya? Abu ya, yaitu abu. Nah, ini yang disebut dengan perubahan kimia. Dia menghasilkan zat baru. Kemudian besi berkarat. Nah, adanya zat baru ya pada besi yang berkarat ini, yaitu karatannya itu. Nah, ini yang disebut dengan perubahan kimia, menghasilkan zat baru ya. Kemudian nasi menjadi basi. Nah, rasa basinya itu
rasa nasi itu menjadi basi. Nah, ini zat barunya itu dalam perubahan kimia. Jadi perubahan kimia atau reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru atau zat baru. Itu yang disebut dengan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru atau materi baru. Jadi itu ya bedanya ya. Baik, yang ketiga, mengklasifikasi materi. Jadi materi itu dikelompokkan menjadi 3 ya, menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah unsur, yang kedua ada yang disebut dengan senyawa, dan yang ketiga disebut dengan campuran. Nah, unsur itu apa? Unsur itu adalah zat tunggal, dia satu, tidak dapat diurai lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Jadi yang dimaksud dengan unsur itu adalah zat tunggal, zat yang paling kecil yang tidak dapat diurai lagi, seperti itu. Kemudian unsur ini contohnya ya, contoh unsur oksigen itu O gitu ya, hidrogen itu H simbolnya, kemudian karbon itu simbolnya C gitu itu. Jadi unsur ini zat tunggal. Kemudian apa yang disebut dengan senyawa? Senyawa itu adalah ini dah langsung lompat ke C pula ya, berarti tak termasuk tadi. Senyawa itu adalah zat yang terdiri atas 2 unsur atau lebih. Jadi kalau senyawa ini gabungan 2 unsur atau lebih. Nah, ini yang disebut dengan senyawa ya. Nah, dua unsur atau lebih itu saling berikatan membentuk senyawa. Nih ya, contohnya H2O ya. H-nya itu unsur H-nya ada 2, kemudian unsur O-nya 1 ya. H itu air, O itu oksigen. Jadi antara hidrogen dan oksigen membentuk senyawa air ya. H itu hidrogen maksudnya ya. Jadi contohnya air ini tadi merupakan senyawa. Air itu merupakan senyawa karena terdiri dari unsur H dan unsur O ya, seperti itu. Kemudian apa pula yang dimasukkan dengan campuran? Nah, sedangkan campuran ini adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Contoh air ya. Air itu air sungai gitu ya. Air sungai itu dia merupakan campuran karena ada tanah di situ di dalam air sungai itu ya, tidak bersih air sungainya. Kemudian contoh campuran ini ya, ada yang disebut dengan campuran homogen dan ada yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, campuran homogen itu apa? Campuran homogen itu adalah larutan yang mempunyai sifat seragam pada semua bagiannya. Jadi artinya seandainya kita mengambil sebagian larutan natrium klorida dalam air, kita akan menemukan bahwa bagian itu sama sifatnya dan dengan bagian-bagian lain pada larutan tersebut. Jadi gini, misalnya kita melarutkan garam di dalam air, maka kita ambil air garamnya sampai ke tetesan paling akhir pun ya, sampai ke air yang paling sisa terakhir pun tetap rasanya air garam seperti itu. Jadi campuran itu homogen, menyatu seperti itu. Kemudian campuran heterogen. Campuran heterogen ini campuran yang terpisah, tidak menyatu antara zat satu dan zat lainnya. Contohnya itu minyak dengan air. Apabila minyak dan air kita satukan, maka minyak dan air ini tidak bersatu seperti itu. Nah, dia berpisah antara minyak dan air walaupun kita satukan di dalam satu wadah seperti itu. Jadi campuran heterogen itu seperti itu, dia tidak bisa menyatu. Contohnya ya, yang lain ya, contohnya air dan misalnya pasir seperti itu ya. Air kalau kita campur dengan pasir maka dia tidak akan menyatu dan dia akan tetap terpisah. Itulah yang disebut dengan campuran heterogen, campuran yang tidak seragam seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya bagian klasifikasi materi ya.
Klasifikasi materi ya dibagi menjadi 3, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, kalau unsur itu ada pembagiannya lagi ya, ada unsur logam, non logam, dan metaloid. Campuran itu terbagi dua, campur homogen dan heterogen ya. Campuran heterogen itu terdiri dari koloid dan suspensi ya. Ini untuk PR kalian ya, koloid itu apa, suspensi itu apa nanti. Demikianlah pertemuan kita tentang ini ya, tentang materi dan perubahannya ya. Baik, untuk seterusnya kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, mana yang tidak paham, silahkan di ruang diskusi, yaitu di grup Telegram ya. Kemudian jangan lupa isi absen dan kerjakan tugasnya di classroom. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.